Aku pernah percaya rumah adalah tempat paling aman di dunia, sampai ayahku sendiri menjadikan neraka. Dalam rumah yang tampak sempurna di luar, terpendam tangisan yang tak terdengar, luka yang tak terlihat, dan rahasia yang terlalu kelam untuk diungkap. Ketika kekerasan menjadi bahasa cinta yang salah kaprah, dan konflik menjadi makanan sehari-hari, bisakah cinta dan keberanian memutus rantai penderitaan? Jika kamu suka cerita-cerita penuh emosi dan konflik keluarga yang mengguncang hati, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang menggugah hati dan membuka mata kita semua. Subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi agar kamu jadi orang pertama yang mendengar kisah paling menyentuh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suara paling menyakitkan yang akan kuingat sepanjang hidup bukanlah bentakan orang asing, melainkan teriakan ayahku sendiri. Namaku Naila, anak sulung dari 3 bersaudara. Kami tinggal di rumah yang dari luar terlihat rapi dan normal. Orang-orang sering berkata kami keluarga yang bahagia, tapi tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah pintu rumah kami tertutup. Ayahku Pak Darto adalah seorang guru matematika. Di sekolah dia dihormati, tapi di rumah dia menjadi monster. Ibuku, Bu Rini, adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah bisa melawan. Ia lebih sering membisu, entah karena takut atau karena sudah menyerah. Dan aku belajar menjadi dewasa sebelum waktunya. Kekerasan dalam keluarga kami bukan hanya fisik. Justru yang paling menyakitkan adalah kekerasan psikis yang berlangsung setiap hari. Ayah selalu menyalahkan ibu untuk segalanya, makanan yang terlalu asin, rumah yang terlalu berantakan, bahkan suara anak-anak yang dianggap terlalu ribut. Kata-kata kasarnya seperti cambuk yang mencabik harga diri kami setiap hari. Apa gunanya kamu jadi istri kalau semua kerjaan rumah berantakan gini? Anak-anak ini bodoh karena kamu. Dasar perempuan gak berguna. Kalimat itu menjadi rutinitas harian kami. Ibu hanya diam, menunduk, menarik nafas panjang, lalu masuk ke kamar. Aku sering mendengar isak tangisnya di malam hari. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku masih SMP saat itu, adikku Raka baru kelas 5 SD, dan si bungsu, Naya, masih berusia 3 tahun. Malam itu semuanya meledak. Ibu baru pulang dari warung, membawa bahan untuk makan malam. Tapi karena hujan deras, ia terlambat. Ayah yang baru pulang dari sekolah langsung marah besar. Ia menyiram meja makan dengan air dari kendi. Ia membanting piring. Lalu, untuk pertama kalinya di depan mata kami, ia menampar ibu. Tamparan itu menggema lebih menyaring dari suara hujan. Aku menggigil. Raka memeluk Naya yang menangis keras. Cukup, teriakku tanpa sadar. Ayah menatapku tajam. Tangannya yang besar mengarah ke wajahku, tapi ibu lebih cepat menahan tangan itu dengan tubuhnya. Jangan sentuh anak-anak, katanya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya ibu melawan. Pagi harinya kami pergi. Ibu mengajak kami kabur ke rumah nenek. Ibunya di desa kecil itu di luar kota. Kami hanya membawa tas berisi pakaian dan dokumen penting. Nenek menerima kami dengan pelukan hangat dan air mata. Rumahnya kecil, tapi jauh lebih damai daripada istana penuh teriakan yang kami tinggalkan. Hari-hari di desa membuat kami perlahan sembuh, tapi bayang-bayang masa lalu masih sering datang dalam mimpi buruk. Setiap kali pintu diketuk keras, aku selalu melonjak. Raka menjadi pendiam, Naya sering menangis tanpa sebab. Ibu berusaha kuat, tapi aku tahu luka itu di dalam hatinya belum sembuh. Ayah tidak tinggal diam. Ia datang ke rumah nenek beberapa minggu kemudian bersama seorang polisi. Istriku membawa anak-anakku kabur. Ia melanggar hukum, katanya keras. Tapi ibu sudah mengurus surat perlindungan dari LSM perempuan. Kami dilindungi, tapi ancaman terus datang melalui pesan, surat, bahkan gosip dari tetangga yang masih memihak ayah. Ibu ditekan untuk kembali, tapi kali ini ia tidak menyerah. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dalam ketakutan. Biarlah aku jadi bahan omongan. Yang penting mereka selamat.
Kami mulai hidup baru. Ibu belajar menjahit dari nenek. Aku membantu menjaga adik-adik sepulang sekolah. Raka mulai suka menulis puisi. Naya tumbuh dengan senyuman yang pelan-pelan kembali. Setiap hari, kami membangun kembali keberanian kami. Satu demi satu. Aku mulai aktif di sekolah. Ibu mendapat banyak pesanan jahitan. Bahkan Raka memenangkan lomba menulis tingkat kabupaten. Kami bukan lagi korban. Kami adalah penyintas. 5 tahun kemudian, saat aku lulus SMA, ayah datang lagi. Kali ini sendiri, dengan rambut memutih dan tubuh lebih kurus. Aku sakit, aku sendiri, aku minta maaf, katanya lirih. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, iba, dendam. Ibu berdiri di sampingku. Kami sudah memaafkanmu, Darto, tapi kami tidak akan kembali ke masa lalu. Ayah menunduk. Ia pergi tanpa banyak kata. Waktu tidak bisa menghapus luka begitu saja. Tapi waktu memberi ruang bagi penyembuhan. Kini aku kuliah di jurusan psikologi. Aku ingin menjadi konselor keluarga. Aku ingin membantu anak-anak yang tumbuh dalam kekerasan seperti aku dulu. Ibuku membuka butik kecil di rumah nenek. Raka menerbitkan buku puisi. Dan Naya, si kecil yang dulu menangis di balik lemari, tumbuh menjadi gadis ceria yang suka menyanyi. Kami masih takut kadang-kadang, tapi kami tidak lagi diam. Kekerasan dalam keluarga bukanlah urusan rumah tangga semata. Itu adalah pelanggaran terhadap martabat manusia. Tak ada satupun anak atau pasangan yang layak hidup dalam ketakutan. Berani berkata cukup bukan berarti lemah. Itu adalah bentuk kekuatan tinggi. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami kekerasan, jangan diam. Bicaralah, cari bantuan, karena kamu tidak akan sendiri. Pesan moral, kisah Naila dan keluarganya adalah cermin dari banyak realitas pahit yang sering tersembunyi di balik tembok rumah. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat di mana kasih sayang tumbuh, dan ketenangan jiwa bersemayam. Namun, saat rumah justru menjadi sumber luka dan ketakutan, maka keberanian untuk keluar dari lingkaran kekerasan menjadi salah satu harapan untuk hidup yang lebih baik. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya soal pukulan dan teriakan. Ia merusak secara perlahan, menghancurkan harga diri, membungkam suara hati, dan melahirkan trauma jangka panjang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu bisa kehilangan kepercayaan, tidak hanya pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Maka ketika seorang seperti Naila dan ibunya berani berkata cukup, itu bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan terbesar, melindungi yang tersayang dari luka yang tak berujung. Tidak semua orang bisa meninggalkan situasi berbahaya dengan mudah, tapi kisah ini mengajarkan bahwa mencari bantuan bukanlah aib, itu adalah hak. Setiap orang berhak hidup dalam rasa aman, bebas dari teror, dan berhak untuk bahagia. Kita semua punya peran, sebagai pendengar dan tidak menghakimi, sebagai tetangga yang peduli, sebagai masyarakat yang tidak lagi membungkam isu KDRT, dan bagi mereka yang menjadi korban, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Ada jalan keluar, ada harapan, dan selalu ada kehidupan yang lebih damai, menunggu di luar lingkaran kekerasan, asal kamu berani melangkah. Kekerasan dalam rumah tangga adalah luka yang tidak selalu terlihat, tapi dampaknya bisa menghancurkan generasi. Kisah Naila dan keluarganya menunjukkan bahwa dalam keluarga yang tampak biasa, bisa tersembunyi penderitaan yang luar biasa. Bentakan, hinaan, hingga pukulan bukanlah bentuk cinta. Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap peran sebagai suami, ayah, atau pemimpin keluarga. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan seperti itu sering membawa trauma hingga dewasa. Mereka belajar takut, bukan karena disiplin, tapi karena teror. Mereka belajar diam, bukan karena hormat, tapi karena takut disakiti. Karena itu, keberanian Ibu Naila untuk membawa anak-anaknya keluar dari lingkungan kekerasan adalah bentuk cinta yang sejati. Jika kamu sedang berada di dalam situasi serupa, yakinlah
Kamu tidak sendiri. Ada harapan, ada jalan keluar, dan kamu layak hidup dalam kedamaian dan kasih sayang yang sesungguhnya. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh dan membuka mata hatimu, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang sadar bahwa kekerasan dalam rumah bukanlah hal yang normal. Subscribe sekarang juga untuk kisah-kisah dramatis lainnya yang menggugah hati.